Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel DR Kids. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara mencari kalimat utama dan ide pokok yang terdapat pada sebuah paragraf. Bagaimana cara mencari kalimat utama dan ide pokok dalam sebuah paragraf? Mari kita simak ulasannya seperti berikut ini. Kalimat utama dari sebuah paragraf biasanya terdapat pada, kita sebut saja A, B, C. Nah, A, B, C ini apa sih Pak? A, B, C adalah awal paragraf, belakang atau akhir paragraf, dan juga C-nya campuran, yaitu awal dan belakang atau akhir. Ya teman-teman, jadi kalimat utama itu di sebuah paragraf biasanya ada di awal, akhir, atau juga bisa jadi di awal dan di belakang. Gitu ya teman-teman, kalian harus perhatikan itu. Itu adalah kunci bagaimana kita bisa mencari kalimat utama. Kalimat utama di awal paragraf. Nah, bagaimana cara mengetahui kalau kalimat utama itu ada di awal paragraf atau tidak? Perhatikan, baca terlebih dahulu kalimat awal. Jadi kita baca dulu kalimat pertamanya, kemudian kita fokus di kalimat kedua. Jika di kalimat kedua terdapat kata yang diulang dari kalimat awal, maka dapat dipastikan bahwa kalimat utama itu ada di awal paragraf. Nah, ciri yang kedua adalah terdapat kata rujukan. Contohnya seperti ini, itu, tersebut. Yang ketiga, terdapat kata ganti orang. Seperti contohnya mereka, ia, dan nya. Nah, ini adalah ciri-ciri jika kalimat utama ada di awal paragraf. Ciri-ciri kalimat utama di akhir paragraf. Baca dulu kalimat di akhir paragraf. Jika terdapat simpulan yang ditandai dengan konjungsi seperti contohnya oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, dan bahkan, maka dapat dipastikan kalimat utama ada di akhir paragraf. Kalimat utama ada di awal dan di akhir. Kita lihat dulu ciri-ciri kalimat di awal paragrafnya tadi apa ya, kemudian ciri-ciri di akhirnya apa. Nah, jika ada kedua-duanya, maka dipastikan bahwa kalimat utama ada di awal dan di akhir. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke dalam contohnya ya, cara mencari kalimat utama dalam sebuah paragraf. Nah, di sini sudah ada contohnya ya teman-teman. Di sini ada paragraf nih, kemudian ada kalimat utama yang akan kita cari, dan ada kolom gagasan atau ide pokok. Nah, kita ingin mencari kalimat utama apakah ada di awal paragraf. Nah, lihat dulu ciri-ciri yang tadi sudah Bapak jelaskan ya. Yang pertama adalah baca terlebih dahulu kalimat awal. Oke, kita baca dulu kalimat awalnya. Kebanyakan perempuan di Jepang memiliki tubuh yang lebih langsing, sehat, dan kencang dibandingkan perempuan di negara lain. Ya, ini adalah kalimat awal ya, atau kalimat pertama. Sudah kita baca. Kemudian ciri yang kedua adalah ciri berikutnya, fokus di kalimat kedua. Jika di kalimat kedua terdapat kata yang diulang dari kalimat awal, mari kita lihat apakah ada kata yang diulang. Nah, ini kalimat kedua ya. Diduga hal tersebut ada kaitannya dengan kebiasaan dan gaya hidup yang mereka jalani. Nah, setelah kita baca ini sepertinya tidak ada ya teman-teman, tidak ada kata yang diulang ya. Di kalimat kedua ini tidak ada kata yang diulang dari kalimat pertama yang ini ya. Ya, jadi kita belum tahu apakah ada di kalimat awal ya, kalimat utamanya. Kita masuk ke ciri yang kedua. Terdapat kata rujukan seperti ini, itu, dan juga tersebut. Kita cari ya kalimat atau kata rujukan itu. Nah, kita ketemu nih. Di sini ada kata tersebut ya teman-teman. Kita ketemu nih kata tersebut. Oke. Ya, itu udah satu ciri ya. Kemudian kita cari lagi. Ciri ketiganya, terdapat kata ganti orang seperti mereka, ia, dan nya ya teman-teman. Apakah ada? Nah, di sini ada kata mereka.
Di sini ada kata mereka ya, teman-teman. Ini adalah ciri yang ketiga tadi ya. Nah, di sini tadi ya, ini mereka. Nah, berarti dapat dipastikan bahwa kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu yang ini ya, kalimat pertama. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Kita copy saja, langsung masukkan ke sini ya, teman-teman. Nah, ini adalah kalimat utamanya ya, sudah ketemu ya, teman-teman. Nih kalimat utama dari paragraf ini ya, ada beberapa nih, ada kata tersebut dan juga mereka. Adalah ciri-ciri bahwa kalimat utama ada di awal paragraf yang ini ya, teman-teman. Oke, kita mau lihat sekarang apakah ada di akhir paragraf juga nih ya, kalimat utamanya. Ya, baca kalimat akhir paragraf. Jika terdapat simpulan yang ditandai dengan konjungsi seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, atau bahkan. Kita lihat ya apakah ada. Nah, ini adalah paragraf akhir di sini ya, teman-teman. Ini menjadi salah satu alasan untuk kita belajar dari gaya hidup mereka. Nah, itu tidak ada ya, teman-teman, ciri-ciri yang tadi ini. Tidak ada ya, adanya harusnya oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian ya, seperti itu. Nah, sementara di sini tadi tidak ada kata-kata itu ya, teman-teman, tidak ada. Jadi kalimat utamanya hanya di paragraf awal ini ya, teman-teman, di sini ya. Nah, sekarang bagaimana dengan ide pokoknya atau gagasan utamanya? Nah, tinggal kalimat utama ini ya, teman-teman, buat dengan bahasa sendiri ya, dengan kata-kata kalian sendiri, tapi tetap mengikuti kalimat utama ini. Di sini sudah Bapak buat ya, teman-teman. Nah, ini adalah gagasan utama atau ide pokok ya, dengan menggunakan bahasa Bapak sendiri, tapi dengan melihat dari teks di sini ya. Jadi gagasan utamanya adalah kebiasaan hidup sehat perempuan di Jepang berbeda dengan perempuan negara lain. Itu adalah gagasan utama atau ide pokoknya. Ini adalah contoh yang pertama ya, teman-teman. Kalimat utamanya ada di awal paragraf atau kalimat pertama paragraf ini. Seperti itu ya, teman-teman. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini sudah ada paragraf yang kedua ya, teman-teman. Nah, kita lihat lagi ciri-cirinya. Jika kalimat utama di awal paragraf, kita baca terlebih dahulu kalimat awal. Di kalimat awalnya ya, 70% tubuh kita terdiri atas air. Ini adalah kalimat pertamanya. Kemudian fokus di kalimat kedua. Apakah ada kalimat yang diulang dari kalimat awal? Kita lihat. Sorry, yang ini ya. Jika kebutuhan air tidak terpenuhi, tubuh akan menanggung sejumlah konsekuensi kesehatan jangka pendek dan jangka panjang yang negatif. Oke, kita lihat ya apakah ada. Nah, ada ya, teman-teman. Di sini ada kata air. Ini juga diulang ada kata air ya, teman-teman. Itu. Apakah ada lagi? Nah, di sini ada ya tubuh. Dan ini juga tubuh ya, teman-teman. Jadi ini ada yang diulang ya, teman-teman. Ciri berikutnya adalah terdapat kata rujukan. Ini, itu, dan tersebut. Kita lihat ya. Apakah ada kata ini, itu, dan tersebut? Nggak ada ya, teman-teman, tidak ada. Oke, kita lihat ciri yang ketiga. Terdapat kata ganti orang. Mereka, ia, dan nya. Ya, apakah ada? Tidak ada ya, teman-teman. Baik. Berarti hanya satu ciri ya, ini adalah pengulangan tubuh. Ini ada kata tubuh juga di kalimat kedua. Di kalimat pertama ada kata air, di kalimat kedua ada kata air. Jadi dipastikan ya, bisa dipastikan bahwa kalimat utamanya ada di awal paragraf. Nah, ini adalah kalimat utamanya ya, teman-teman. Kita belum cek ya apakah di akhir paragraf ini ada ya, teman-teman, konjungsi. Kita lihat dulu.
Nah, jika terdapat simpulan, ya, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi atau bahkan. Apakah di sini ada, teman-teman? Ya, ini ada kalimat akhirnya ya. Kalimat akhir tidak ada ya. Adanya kata misalnya gitu ya, teman-teman. Ya, itu bukan sebuah simpulan ya. Baik, jadi ini sudah bisa dipastikan ya bahwa kalimat utamanya ada di awal paragraf gitu ya, teman-teman. Sekarang kita ke ide pokok atau gagasan utama. Ini sudah Bapak buat. Nah, jadi Bapak buat dengan bahasa sendiri ya. Yaitu 70% dari tubuh manusia terdiri atas air yang mencegah berbagai penyakit. Nah, ini adalah gagasan utama atau ide pokok dari paragraf ini ya, teman-teman, yang diambil dari kalimat utama yang sudah kita temukan tadi di awal paragraf. Seperti itu ya, teman-teman. Ini adalah contoh yang kedua. Nah, ini adalah contoh yang ketiga atau contoh yang terakhir ya, teman-teman. Di sini seperti biasa tadi sudah ada paragraf, kalimat utama, dan gagasan pokoknya. Oke. Jadi yang pertama tadi apa? Kita harus baca dulu ya kalimat awalnya. Baca terlebih dahulu kalimat awal. Oke, kita baca dulu. Agar tubuh terhindar dari penyakit serius tersebut, kita harus lebih banyak mengkonsumsi air putih sehingga tubuh tetap terhidrasi sepanjang hari. Ini adalah kalimat pertamanya ya. Kemudian kita fokus di kalimat kedua. Apakah ada kata yang diulang? Oke, ya, kita lihat kalimat keduanya adalah di sini. Salah satu cara yang dilakukan adalah minum air setelah bangun tidur. Oke, di sini langsung ketemu ya. Di sini ada air. Ya, di sini juga ada air. Oke, apakah ada lagi? Oke, tidak ada lagi ya pengulangannya. Tapi mari kita lihat ciri berikutnya. Terdapat kata rujukan ini, itu, dan tersebut. Apakah di sini ada? Ya, ada ya ini kata tersebut nih. Ya. Oke. Nah, bisa dipastikan bahwa kalimat utamanya ada di awal paragraf di sini ya, teman-teman. Tapi kita cek dulu apakah di akhir kalimat ada. Ya, jadi kita lihat dulu ya. Cirinya adalah jika terdapat simpulan, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, dan sebagainya. Kita lihat apakah ada kata-kata tersebut di sini. Ya, tidak ada ya, teman-teman. Tidak ada kata-kata tersebut tadi ya. Oleh karena itu, dengan demikian, itu tidak ada di sini ya. Jadi, kalimat utamanya ada di awal paragraf yang ini ya. Jadinya, teman-teman, kita copy lagi. Ini kalau di buku tulis, biasanya kita ditulis ya, ditulis dengan tangan. Tapi ini kan karena Bapak contoh, Bapak menggunakan komputer, jadi Bapak copy paste supaya lebih cepat ya penjelasannya juga gitu ya. Nah, ini adalah kalimat utamanya ya, teman-teman. Oke, kita akan buat gagasan utama atau ide pokoknya. Nah, ini adalah gagasan utama atau ide pokoknya ya. Jadi, minum air setelah bangun tidur merupakan metode hidup sehat. Minum air setelah bangun tidur merupakan metode hidup sehat. Ini adalah gagasan utama atau ide pokoknya dari paragraf yang ini ya, teman-teman. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Mudah dipahami ya. Gitu. Kita jadi mudah dipahami ya. Jadi kita tinggal mencari ya, teman-teman, dari ciri-ciri ini di manakah kalimat utama berada gitu ya. Kita lihat aja ciri-ciri ini. Mudah gitu ya, teman-teman. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa pada penjelasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.